Hai guys, ketemu lagi sama aku Rere di sini. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas kesalahan-kesalahan yang fatal selama penggunaan NBS. Ini harus dihindari banget ya, karena bisa menimbulkan wajah kita jerawatan, beruntusan, terus wajah kusam, dan hasilnya itu tidak maksimal ataupun wajah kita gini-gini aja gitu, nggak ada perubahannya. Nah, jadi masih banyak banget yang dilakukan sama pemula-pemula yang baru memakai NBS karena mungkin nggak tahu ataupun gimana, padahal NBS kan udah ada cara pemakaiannya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru di YouTube channel aku, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, biar aku lebih semangat lagi untuk konten-konten yang lainnya. Oke, poin yang pertama di sini adalah cara pemakaian NBS yang tidak benar. Karena apa? Mungkin karena sebagian kalian yang nggak tahu ataupun baru pemakai ataupun pemula pakai skincare, mungkin pakainya asal-asalan, padahal NBS kan udah ada selebaran kertas kayak gini. Tuh, ini kan cara pemakaiannya untuk siang sama krim malam. Maksud aku untuk siang sama malam. Karena mungkin di sini banyak yang pakai serumnya ataupun banyak yang pakai diamond glow-nya ataupun total acne-nya. Jadi kalian salah kaprah ataupun salah pakai, dan itu pun bisa menimbulkan wajah kalian berjerawat, beruntusan maupun kusam, dan hasil tidak maksimal gitu. Gitu-gitu aja gitu, muka kalian nggak ada hasilnya. Nah, perlu aku benerin di sini karena apa, cara pemakaian yang tidak benar yang salah itu bisa menimbulkan jerawat juga ya. Jadi itu tuh harus bener-bener dihindari banget. Kita itu pakai skincare harus bener-bener bener gitu cara pemakaiannya itu kayak gimana. Nah, buat kalian yang belum tahu cara pemakaiannya, kalian bisa tonton video aku yang sebelumnya, ataupun nah kalian beli NBS di mana nih, kalian bisa tanya langsung ke penjualnya ataupun ke pedagangnya. Nah, poin yang kedua itu adalah mencampur produk NBS dengan produk lain. Nah, sebenarnya di situ nggak boleh banget ya mencampur NBS dengan produk lain, karena itu bisa memicu timbulnya jerawat, beruntusan, ataupun hasil yang tidak maksimal. Karena nggak bisa banget gitu, nggak boleh banget dicampur dengan produk lain. Misalkan krim malam kalian habis nih, tapi kalian males beli lagi NBS krim malam ya, jadi kalian memakai krim malam yang ada aja yang di rumah, contohnya produk lain gitu. Nah, kalian pakai langsunglah timbul jerawat ataupun langsung timbul beruntusan. Nah, itu tandanya kalian nggak cocok sama produk yang itu, dan NBS juga emang nggak bisa banget lah dicampur sama produk yang lain. Jadi buat kalian usahakan memakai skincare itu harus satu produk ataupun brand yang sama, produk yang sama, jadi nggak boleh dicampur sama produk lain. Nah, dan poin yang ketiga itu kalian itu harus bisa mengenali mana purging, mana detox, mana breakout. Jadi kita juga bisa tahu, wah aku pakai NBS bakalan cocok nih, wah aku selama pakai NBS nggak cocok nih. Nah, jadi kalian jangan ngeklaim dulu kalau misalkan selama kalian pemakaian NBS langsung jerawatan, langsung kalian berhenti dan ngeklaim atau ngejudge NBS jelek nih, bikin muka aku jerawatan. Stop, kalian jangan berpikiran seperti itu. Nah, jadi di sini kalian harus mengenali dulu purging itu kayak gimana dan breakout itu kayak gimana. Nah, di sini aku mau ngejelasin dulu jerawat purging itu kayak gimana. Dan sebelumnya banyak banget nih yang ngomen di video aku, katanya, "Kak, purging itu nggak ada loh. Coba deh tonton videonya kata siapa Rasya." Oke, mungkin ya emang nggak ada, tapi aku juga ngomong kayak gini tahu purging itu sesuai pengalaman pribadi aku, dan aku kan sebelum pakai NBS itu aku juga konsul dulu dong ke penjualnya ataupun ke orang yang aku beli NBS-nya. Katanya aku tumbuh jerawat itu karena purging. Emang iya, selama aku pemakaian NBS itu aku mengalami purging gitu ya. Nah, jerawat purging itu biasanya muncul di tempat yang biasa wajah kalian suka ada jerawatnya. Misalnya wajah kalian sensitifnya di sini nih, suka ada jerawatnya di pipi ataupun di mana gitu, deket alis atau gimana. Nah, pas purging si dia tuh tumbuh di sini juga, pokoknya di area-area yang biasa muncul jerawat lah. Nah, dan di situ kalian bisa tahu dong, wah berarti ini aku purging gitu. Nah, jadi si purging ini lama kelamaan dia itu bisa sembuh, dan wajah kita itu bisa bersih gitu, bisa dibilang putih, bersih, sehat gitu, muka kita itu bakalan ke hasilnya. Nah, jadi karena dia itu purging itu nggak bakalan muncul lagi jerawat baru, dan purging itu tidak akan terjadi berulang-ulang karena kulit kita itu sudah bisa menyesuaikan.
Nah, jadi si purging ini biasanya terjadi selama 28 hari atau 6 sampai 8 minggu. Jadi buat kalian yang masih pakai 1 bulan ataupun 2 mingguan ataupun 2 bulanan muncul jerawat, terus kalian ngerasa wah aku nggak cocok nih sama NBS, stop. Kalian jangan punya pikiran begitu. Jadi harus kenali dulu lah mana purging, mana nggak cocok, mana detox gitu. Nah, jadi kalian juga harus mengenali jerawat purging itu jenisnya itu kayak gimana. Nah, jerawat purging itu jenisnya itu normal. Jadi seperti biasanya kalian berjerawat itu kayak gimana. Contoh ya, misalnya jerawat kecil-kecil atau jerawat beruntusan gitu, ataupun jerawat sedang. Dan di daerah tertentu yang biasanya terjadi jerawat gitu. Jadi si purging ini bukan jerawat yang tipe gede-gede, bukan ya, tapi yang tipe sedang, tipe kecil gitu. Terus tipe biasa aja, tipe normal gitu, nggak bernanah, nggak merah, atau nggak gimana gitu. Nah, buat kalian yang ngalamin purging, jadi kalian itu jangan stop, tapi lanjut aja pakai NBS, karena lama kelamaan itu hasilnya itu bakalan kelihatan. Karena selama pemakaian NBS baru 1 ataupun 2 bulan itu wajar terlihat kusam ataupun adanya jerawat karena itu purging. Nah, itu karena prosesnya jadi harus ditelatenin aja, terus aja pakai. Nah, kalau misalkan kalian nih udah 4 bulan pakai NBS baru kelihatan hasilnya, karena produk BPOM itu berproses. Nah, kalau breakout itu biasanya terjadi di lokasi yang random banget, yang biasanya tidak suka muncul jerawat, tapi di situ suka muncul, bisa jadi satu muka muncul jerawat ya. Misalnya kalau kata aku juga purging, kalau purging nih jerawatnya tumbuh di sini, otomatis dia juga bakal tumbuh di sini. Kalau breakout, jerawat di sini, di mana-mana hampir satu muka gitu ya, itu tumbuh jerawat, berarti kalian mengalami breakout, bukan purging. Nah, kalau breakout itu durasinya itu nggak akan ada habisnya kalau kalian masih pakai skincare itu. Misal nih, aku bukan menjelekkan NBS ya, cuma aku ini sesuai pengalaman pribadi aku, dan aku alhamdulillah tidak mengalami breakout. Cuma aku mau ngasih saran aja atau ngasih tahu ke kalian, kalau misalkan nih kalian selama pemakaian NBS kalian mengalami breakout tapi kalian masih lanjut, menurut saran aku lebih baik kalian stop aja. Tapi kalian harus mengenali dulu ya jenis jerawat breakout itu kayak gimana. Nah, jadi aku mau ngasih tahu ke kalian jenis jerawat breakout itu, jenis jerawatnya itu yang gede-gede, yang kayak jerawat batu gitu, terus ada isinya yaitu kayak nanah-nanah gitu, terus merah-merah, terus gatal ke muka kita, bikin gerah lah, bikin gak enak. Nah, jadi kalian itu jangan langsung ngejudge NBS cuma karena gara-gara muka kalian itu berjerawat ataupun beruntusan. Nah, selama pakaian NBS itu kalau muka kalian itu berjerawat, jadi kalian itu mikirnya wah aku pakai NBS gak cocok, atau wah aku pakai NBS muka jadi hancur gini atau gimana. Nah, jadi kalian itu harus bisa mengenali dulu ya jenis jerawat kalian itu jenis jerawat apa, purging ataupun breakout. Nah, jenis jerawatnya itu udah aku tadi omongin sebelumnya. Nah, buat kalian yang sekarang sedang mengalami jerawat purging, yuk semangat, terusin aja pakai NBS, karena si purging ini lama kelamaan bakalan sembuh dan kulit kita itu bakalan bersih. Dan purging ini tidak akan terjadi berulang-ulang karena kulit kita itu sudah bisa menyesuaikan. Jadi yang mengalami purging sekarang nggak apa-apa, dilanjut aja pakai NBS, karena purging itu durasinya itu cuma 8 mingguan gitu, ada yang lebih ada yang tidak gitu, mudah-mudahan sih kurang dari 8 mingguan. Nah, sedangkan breakout, pas pertama kalian pakai NBS itu langsunglah tumbuh jerawat yang gede-gede ataupun jerawat yang berisi kayak nanah gitu. Terus muka terasa gatel, terasa panas. Nah, kalian itu harus patut mencurigai ataupun mencari tahu ataupun punya firasat sendiri, wah aku ini breakout ataupun gimana gitu. Nah, saran aku kalau misalnya kalian mengalami seperti itu ataupun mengalami breakout, lebih baik kalian stop aja pakai NBS, karena mungkin dari bahan-bahan ataupun komposisi yang ada di dalam krim NBS ini nggak cocok di kalian. Jadi muka kalian itu alergi gitu sama bahan-bahan yang ada di produk NBS ini. Jadi aku saranin stop aja, daripada nanti lama kelamaan jerawatnya bakalan tumbuh lagi, karena breakout itu nggak ada durasinya. Selama kita pemakaian masih berlanjut pakai krim itu, dia itu nggak bakalan sembuh kalau kita masih pakai. Jadi saran aku kalau misalkan kalian mengalami breakout, lebih baik berhenti aja.
Nah, itu dia 3 poin kesalahan yang harus dihindari selama pemakaian NBS, yaitu yang pertama, cara pakai yang salah, cara pemakaian yang salah. Yang kedua, mencampur produk NBS dengan produk lain. Dan yang ketiga, harus bisa mengenali mana purging, mana breakout, supaya kita itu bisa tahu kita cocok apa tidaknya pakai si NBS skincare ini. Oke guys, segitu aja penjelasan dari aku. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang detail ataupun kurang bagus ataupun kurang bisa dimengerti, karena aku juga belajar dan aku juga ini sesuai pengalaman pribadi ya. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan yang aku omongin ataupun kata siapa purging gitu, kata siapa breakout gitu, itu terserah kalian. Karena ini juga aku juga sesuai pengalaman sendiri dan sesuai pengalaman orang lain gitu kan. Orang lain juga kan banyak yang cerita ke aku ataupun yang minta saran ke aku kalau dia selama pemakaian NBS itu kayak gini dan aku saranin untuk kayak gitu juga gitu. Nah, buat kalian yang baru mampir di YouTube channel aku, jangan lupa subscribe, like, dan share ya biar aku lebih semangat lagi untuk konten-konten yang lainnya.